siapa? Sendiri. Oh, kalau latihan di mana? Sanggar. Sanggar. Kamu bisa nari apa aja? Anoman. Anoman, terus apa lagi? Barong. Barong. Apa Umur lagi? berapa? Umur berapa? Reok. Reok, waduh. Reok yang pakai gini. Iya, ini digigit itu ya. Oh, kamu kalau reok jadi reoknya apa jadi undul? Reok. Oh, reok ya. Oh, kamu umurnya berapa? 3. 3. Ya, 3. Udah sekolah belum? Sudah. Kelas berapa? TK. TK besar apa kecil? Besar. Oh, besar. Loh, ini kok anomanya nggak pakai ininya putih-putih? Itu di sekolah. Oh, di sekolahan. Ini anomanya masih kecil jadi belum berewokan ya? Ya, betul. Terima kasih. Oh, ya. Relief ini bercerita tentang Anoman Obong. Oh, Anoman Obong ini ya. Ramayana ini, Pak. Ramayana. Ini kan waktu Anoman Duto. itu kan waktu dia di atas taman itu membakar itu kan. Ya. Oh, Anoman Obong ada di situ. Jadi satu relief yang di lantai bawah ini Ya. Anoman Obong. Ini fragmennya Ramayana Anoman Obong. Ya. Jadi ada 2 relief yang di lantai 1 itu Ramayana, yang di lantai 2 Krisnayana. Ya, Monggo, nanti kita lanjutkan. ya, lanjut, ya. Cerita anu Pak, kapal berantas Pak ini Pak. Oh, itu berantas ya? Iya Pak, Oke. kapal sungai. Jadi ini gambaran tentang kapal sungai. Ini tahun berapa, Mas? Ini kalau bangunan ini 1375 Pak, era Hayam Wuruk Pak. Hayam Wuruk ya. Jadi Candi Penataran ini lintas masa Pak, mulai dari masa Kadiri, Singasari dan Majapahit. Gitu. Ini alat musiknya Ini anunya kalau yang di mental iya, ya? betul, betul. Kalau di Bali masih ada, ini namanya reong. Reok. Jadi ini seperti kenong, Kenong. tapi ada resonatornya. Oh, Jadi ada pemain ini, Oh, terus kenong ini ya? simbal Pak, ceng-ceng kalau di Bali. oh ya. Gitu. Jadi ensemble musik ini di Jawa ada, tapi sekarang udah nggak ada. Di Bali masih. Mas, tadi ya. Ini cerita Panji ini, Ya. bagian dari cerita Panji. Ini cerita tentang Jaruman Atat. Ini cerita Panji yang salah satu ikonnya itu yang burung pos itu Pak. Ini kita lihat, ada burung yang membawa surat ya diterbangkan. Merpati pos ya? Ya, kalau ini bukan merpati, jadi perot Pak. Jenisnya paralengkong. Kakak tua ya? Iya, bedet. Bedet ya? Bedet lokal Blitaran itu ya, Blitar Selatan itu kan ada gunung namanya Gunung Bedet dan sebagainya Oh, itu. iya. Dan ini kelihatan dia menyeberang, Iya, iya. ini melintasi perairan ya. Laut ya ini ya. Sungai nampaknya Sungai. Pak, ini Oh. berantas. Jadi ini membawa surat dari Panji untuk kekasihnya. Oh. Karena Panji sedang menjalankan kegiatan pembelajaran di seberang, nah kekasihnya sakit gitu ya. Nah untuk menyembuhkan dari psikosomatiknya itu dikirimlah surat cintanya kepada Sekartaji. Ini Sekartaji Pak. Oh, bagus. Kayak judul dari relief ini namanya Jaruman Atat. Jadi Jaruman itu nama burungnya, Atat itu artinya burung Pak. Jadi manuk Jaruman. Oh, Nah, gitu. Jaruman Atat. Ini Jawa kuna Pak. Oh, Jawa ya? Bahasanya Jawa kuna, tulisannya Jawa kuna. Nah ini ada sungai, ada apa perahu sungai ada ini. Iya. Jadi perahu kecil gitu. Jadi si gemuk dan si kurus Pak. Nah, jadi si gemuk dan si kurus. Jadi Si gemuk dan si kurus. Ini Pak. Jadi ternyata ukuran dari peribadatan itu bukan kerasnya beribadah, tapi ketulusannya, gitu ya. Oh, iya. Nah, jadi si Gagang Aking itu begitu karena bertapa sangat keras, itu sampai Gagang Aking, Aking Aking ini itu kurus, kurus. ya gitu ya. Nah, sebaliknya adiknya Bubuksa itu dia ya kalau lapar ya makan, gitu ya. Iya. Nah, sehingga dia gemuk gitu ya. Nah, diujilah oleh Kalawijaya. Ini Dewa Siwa yang menjelma menjadi harimau putih Harimau. gitu. Oh, Persingkat diri berarti. Nah, dia menanyakan, dia kalau nggak dapat mangsa dia mati gitu. Oleh karena itu dia bertanya awalnya pada pada Bubuksa yang si gemuk itu, si Gagang Aking, si kurus itu, apakah bersedia saya mangsa untuk menyelamatkan jiwa saya? Gagang Aking alasannya loh, saya itu tinggal kulit dan tulang gitu ya, karena itu mendingan ke adik saya yang gemuk gitu. Saya masih di sop dulu. Nah, ternyata adiknya yang kemudian tulus. Oleh karena itu ukuran pencapaian moksa
Itu antara lain ketulusannya. Adiknya oke akhirnya. Artinya oke dan dia mencapai ini. moksa tidak sampai, hanya diuji aja. Itu hanya pengujian aja, Pak. Jadi kayak cerita ya, korban ya. Betul. Jadi Ya. bubuksannya naik harimau. Bubuksannya diberi peluang lebih, diberi kemudahan lebih dengan menaiki harimau putih. Sementara kakaknya si kurus, ya bisa nyampe moksa tapi melaku gondelan buntut. Oh, karena ketulusan keikhlasan. Iya, ketulusan keikhlasan. Ini loh Mas. Zaman dibangun macan sih. Ada menarik nih yang Dewi Sri ini, Pak, Dewi Padi. Padi. Mentosin apa Pak? Gitu. Jadi terutama ini Pak yang menarik Pak. Jadi ini Sri, jadi ini istrinya Wisnu. Nah, Wisnunya digambarkan di situ. Sebagai Dewi Padi dan ini jelas sekali padinya itu terlihat di belakang ini Pak. Ini ada padi, ada candel itu ya. Cuma digambarkan lebih gede ya. Ini yang seperti candel yang bawah. Nah, oleh karena itu kalau Dewi Sri itu kemudian diyakini sebagai Dewi Padi ya. Nah, di berbagai ya di Sunda, Nyi Haji, Kang Sri dan sebagainya ya. Nah, ini di era Majapahit ini sudah dipuja sebagai Dewi Sri ya. Dewinya para petani, Pak. Iya, betul. Oke, terus yang ini yang apa ya? Nah, ini Ganesha kan. ada Ganesha di dalam, Pak. Jadi kenapa Ganesha itu tidak lazim ini, Pak? Di bilik utama. Kenapa nggak lazim? Karena biasanya Ganesha itu di belakang, tapi di sini ditempatkan di bilik utama. Mengapa ditempatkan di bilik utama? Karena candi ini fungsinya untuk meredam murka kelut, Pak. Oh, Ya, Ganesha itu punya fungsi sebagai Vigneswara, penghalau bahaya gaib. halo bahaya ya. Nah, itu makanya mengapa Ganesha itu ditempatkan di Garbagriha karena penguasa kelut yang di dalam negara Kartagama itu disebut Sang Hyang Acalapati itu tidak murka gitu ya. Karena Gunung Kelut kan gunung api. Ini kan lereng Baradaya Kelut. Baradaya Kelut. Tapi Ganesha itu punya fungsi penghalau. Oh iya, karena itu ditempatkan di tempuran Bukan yang kali. ilmu pengetahuan itu. Salah satu, Pak. ya. Dia Dia punya banyak ya? punya banyak fungsi Multi-talent ya. kebodohan gitu ya, sama menghalonya ya, yang dihalau kebodohannya. Ini sudah ya, sempat direnov ya ini. Ya, Sudah, ya. Pak, sudah. Dulu sempat runtuh nih Pak. Jadi yang Oh. pertama apa ya, merenovasi ini kan zamannya Raffles. Iya. Oh. Jadi dulu kan terkubur ini Pak kalau lihat Iya, itu Pak. ya. Jadi tanah ini datarannya itu loh Pak. pasir itu sampai setinggi itu. Iya. Dia kan yang Borobudur sini ya? Betul. Iya, ya ini dekat gunung api ya. Nah itu biasa kalau di pintu masuk kan ada relief kala ya. Iya. Dan Dan sebagai ada angka tahun di bawahnya. dan ternyata zaman itu udah ada selfie Pak. Endi? Nah ini kalanya ini. Oh, di tangannya ini. Di sini ada satu aspek yang cukup unik. Ya, jadi bagaimana penggambarannya. Ini kan kerajaan Cedi ya. Cedi ya Pak ya. Ya, jadi. Nah, kalau kita lihat pakaiannya ini kok nggak kayak orang Jawa ini ya. Kayak apa ya? Kayak di Dari Indonesia Timur ya? ya, Kayak Itali. Kayak Aztec malah ini. Kayak Roma. Betul ya kayak Roma kayak pakaian atau Aztec ini. Makanya ini agak gitu. Jadi pakaiannya seperti pakaian bangsa Amerika, terus ada kaktusnya. Jadi itu mungkin dia pernah berkomunikasi Bisa jadi. ketemu, Betul. atau memang spiritualitasnya sama. Betul. ini Pak Kajan, ada kejahatan itu setiap masa punya ini. Jadi ini ada pembegalan. Oh, ini begal. Oh, ini todong ya? Todong, ya. Sama, ditodong angkat tangan. Gitu ya. Jadi dia awalnya dia nyuri, ya. Jadi membawa ini nyuri harta, tapi kemudian di jalan Iya, ganti dibegal gitu. Ini sebenarnya cerita filosofi aja ya? Iya, iya. Pencuri yang Ojo mbok lakokno ngono gitu. Iya. Kira-kira ya? Iya, iya, iya. Munut yo. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Ini masih sekolah? Ini SMP semua? Kepala sekolah gitu. Yang SD siapa yang SD?
Oh, SD. Kelas berapa, Dik? 5. 5. Kelas berapa? 5 juga. Satu sekolahan? Yang ngelatih siapa? Kepala sekolah. Mana senjanya mana? Oh, yang itu. Ya. Oh, cuma satu. Ya. Aku senjanya cuma satu. Yang lain mana? Yang lain baju hitam. Baju hitam. Ternyata sindanya cuma satu, yang lain belum bangun. Ya. Makasih, latihan terus, semangat terus ya. Ya. Jadi di Candi Penataran ini tadi dijelaskan ya sejarah-sejarah tentang relasi manusia dengan manusia, budaya dengan budaya, termasuk value nilai-nilai yang ada di sana. Tapi intinya semua pesan-pesan kebaikan ya, pesan-pesan kebaikan, dan kita bisa melihat dari kearifan-kearifan yang nenek moyang kita lebih dulu mengajarkan. Mudah-mudahan relief ini juga bisa menceritakan masa lalu yang ditarik kepada masa kini sehingga kita belajar betul-betul. Kalau Bung Karno bilang ya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah itu ini. Ini cerita yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan semua akan bisa belajar dari pengalaman atau sejarah yang ada di Candi Penataran ini. Oke.